Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Umi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pola bilangan bagian 2. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan siapkan peralatan tulis kalian. Simak penjelasan Bu Umi baik-baik ya. Mari kita mulai. Topik pembelajaran kita hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Umi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan maksud dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Langsung saja kita mulai yang pertama. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Langsung saja kita masuk ke contoh. Apakah pola bilangan di bawah ini termasuk barisan aritmatika? Kita lihat pola bilangan yang pertama. Dari sini kita bisa melihat bahwa selisih antara 5 dengan 3 adalah 2. Selisih dari 7 dengan 5 juga 2. Nah, selisih dari 9 dengan 7, 2 juga. Itu berarti selisih antar sukunya adalah sama, yaitu 2. Sehingga pola bilangan ini bisa kita katakan sebagai barisan aritmatika. Selanjutnya, contoh yang kedua. Kita lihat selisih antar sukunya. 24 dikurangi 27, hasilnya adalah negatif 3. 21 dikurangi 24, hasilnya juga negatif 3. 18 dikurangi 21, hasilnya juga negatif 3. Ini berarti selisih antar sukunya selalu sama, yaitu negatif 3. Dengan demikian, pola bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Kita lihat selisihnya. 4 dikurangi 3, 1. 8 dikurangi 4, 4. 17 dikurangi 8 adalah 9. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa selisih antar sukunya tidak sama. Berarti ini bukan merupakan barisan aritmatika. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya Bu Umi akan menjelaskan tentang istilah-istilah apa saja yang perlu anak-anak ketahui untuk mempelajari barisan aritmatika. Yang pertama, ada suku pertama. Suku pertama biasanya disimbolkan dengan U1 atau huruf A kecil. Nah, selanjutnya ada selisih. Selisih di sini yang dimaksud adalah selisih antar suku, yaitu dengan mengurangi suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, ini biasanya dikatakan atau disebut dengan beda. Misal, U2 berarti dikurangi dengan U1. U5 berarti dikurangi dengan U4. Kalau U6 berarti dikurangi dengan berapa? Ya, betul sekali, dikurangi dengan U5, yaitu suku sebelumnya. Selanjutnya, ada suku ke N. Suku ke N merupakan urutan bilangan ke N, disimbolkan dengan UN. Langsung saja kita masuk ke contoh pola bilangan yang pertama. Kita lihat di sini bahwa urutan bilangan pertama di sini adalah 3. Sehingga bisa dikatakan bahwa suku pertamanya adalah 3. Karena suku pertama disimbolkan dengan huruf A kecil, maka bisa kita tuliskan A sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat selisih antar sukunya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 7 dikurangi 5, 2 juga. 9 dikurangi 7 juga 2. Berarti selisihnya antar suku adalah 2. Berarti bisa kita tulis beda atau B sama dengan 2. Selanjutnya misal kita ingin menentukan suku ketiga. Nah, berarti urutan bilangan ketiga. Urutan bilangan pertama adalah 3. Urutan bilangan kedua adalah 5. Dan urutan bilangan ketiga adalah 7. Berarti U3 sama dengan 7. Kita lanjutkan contoh yang kedua.
Nah, di sini urutan bilangan pertamanya adalah 27, sehingga bisa kita tuliskan A sama dengan 27. Untuk selisih antar sukunya bisa kita hitung. 24 dikurangi 27 adalah negatif 3. 21 dikurangi 24 juga negatif 3. Berarti bedanya adalah negatif 3. Di sini U3-nya berapa? Ya, betul sekali. U3-nya adalah 21. Paham ya anak-anak? Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Jadi ini artinya dikali ya anak-anak. Seperti yang sudah Bu Umi jelaskan sebelumnya, bahwa UN merupakan suku ke N. A adalah suku pertama, B merupakan selisih antar suku atau biasa disebut sebagai beda. Kita langsung masuk ke contoh saja. Tentukan suku ke 100 dari pola bilangan berikut. Kita identifikasi yang pertama dulu. Sini kita lihat bahwa suku pertamanya adalah 3. Berarti A sama dengan 3. Selanjutnya selisih antar sukunya yaitu 2. Sehingga B-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk menentukan U100 kita bisa menggunakan rumus di atas ini. Rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Kita langsung masukkan A-nya menjadi 3. Berarti 3 ditambah N, N-nya adalah 100, bedanya adalah 2. Sehingga U100 sama dengan 3 ditambah 100 dikurangi 1 dikalikan 2. Kita lanjutkan 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Dikalikan 2 menghasilkan 198, kemudian ditambah dengan 3. Sehingga suku ke 100 ditemukan hasilnya sama dengan 201. Gimana? Mudah kan? Bu Umi kasih contoh yang kedua. Kita identifikasi dulu untuk menentukan suku ke 100. Di sini suku pertamanya adalah 27, sehingga bisa kita tuliskan A sama dengan 27. Selanjutnya, selisih antar sukunya berapa anak-anak? Ya, betul sekali. 24 dikurangi 27 sama dengan negatif 3. Berarti B-nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus saja. Berarti A-nya kita ganti dengan 27, N-nya kita ganti dengan 100, bedanya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga bisa dituliskan U100 sama dengan 27 ditambah 100 dikurangi 1 dikalikan negatif 3. 100 dikurangi 1, 99. Dikalikan dengan negatif 3, menghasilkan negatif 297, kemudian dijumlahkan dengan 27 menghasilkan negatif 270. Sehingga U100-nya ketemu negatif 270. Paham kan anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita membahas tentang barisan aritmatika, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Deret ini biasanya disimbolkan sebagai SN yang berarti jumlah N suku pertama. Sebagai contoh, misal kita disuruh menentukan S3, berarti kita disuruh menentukan jumlah 3 suku pertama. Langsung saja kita tinggal menuliskan U1 ditambah U2 ditambah U3. Langsung saja kita lihat perbedaan antara barisan dan deret. Nah, yang pertama, ini merupakan barisan. Kita bisa lihat bahwa barisan hanya dipisahkan oleh tanda koma. Itu berarti kalau barisan kita hanya menyebutkan angkanya saja 3, 5, 7, 9. Sedangkan pada deret maka kita menjumlahkan. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya. Jadi perbedaan antara barisan dan deret bisa kita lihat bahwa jika barisan maka dia hanya menyebutkan urutan bilangan saja. Sedangkan untuk deret maka kita menjumlahkan urutan bilangan tersebut.
Sebagai contoh, misal kita disuruh menentukan S3, berarti kita disuruh menentukan jumlah 3 suku pertama. Itu berarti kita harus menjumlahkan U1 ditambah U2 ditambah U3. Sehingga 3 ditambah 5 ditambah 7, maka akan menghasilkan 15. Nah, Bu Umi kasih contoh lagi. Misal di sini barisannya adalah 27, 24, 21, dan 18. Maka jika yang ditanya adalah deret, maka kita tinggal mengganti tanda koma menjadi tanda jumlah, karena kita akan menjumlahkan barisan tersebut. Nah, berarti 27 ditambah 24 ditambah 21 ditambah 18 dan seterusnya. Misal kita ditanya S2, berarti artinya kita harus menjumlahkan suku pertama ditambah dengan suku kedua. Berarti 27 harus kita tambahkan dengan 24. Menghasilkan 51. Dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa S2 nilainya sama dengan 51. Gimana anak-anak? Gampang kan? Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menentukan deret aritmatika. Untuk menentukan deret aritmatika, maka kita bisa menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Atau bisa juga kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A. 2A itu artinya 2 dikalikan A ya anak-anak. Kemudian ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Nah, untuk rumus yang pertama biasanya digunakan apabila di soal itu sudah diketahui nilai suku pertamanya dan suku terakhirnya atau suku ke N. Misal kita ditanya S5, berarti di soal sudah diketahui nilai A-nya dan nilai U5-nya. Maka kita bisa menentukannya menggunakan rumus yang pertama. Tetapi jika di soal tidak ditentukan suku terakhirnya, hanya ditentukan A dan B saja, maka kita gunakan rumus yang kedua. Paham ya anak-anak? Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk menentukan jumlah 50 suku pertama atau deret aritmatika, maka kita harus mengidentifikasi dulu. Nah, yang di sini U1-nya atau suku pertamanya adalah 3. Berarti bisa kita tuliskan A-nya sama dengan 3. Selanjutnya, selisih antar sukunya berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Selisih antar sukunya adalah 2. 5 dikurangi 3 ketemu 2. 7 dikurangi 5 ketemu 2 juga. 9 dikurangi 7 ketemu 2 juga. Berarti bedanya sama dengan 2. Kemudian, yang ditanyakan tadi apa anak-anak? Suku ke 50. Berarti N-nya adalah 50. Kita bisa menuliskan rumusnya jadi S50 dan langsung kita masukkan ke rumus yang mana anak-anak? Yang pertama atau yang kedua? Ya, betul sekali. Kita masukkan yang kedua. Karena di rumus pertama kita harus sudah tahu dulu nilai suku ke 50, sedangkan di sini yang diketahui hanya N-nya saja. Untuk UN-nya belum kita ketahui, sehingga kita harus menggunakan rumus yang kedua. Langsung saja kita masukkan N-nya sama dengan 50, A-nya kita ganti dengan 3, N-nya kita ganti dengan 50, dan bedanya kita ganti dengan 2. Sehingga bisa dituliskan 50 dibagi 2 dikalikan 2 kali 3 ditambah 50 dikurangi 1 dikalikan 2. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. 50 dikurangi 1 hasilnya adalah 49. Tinggal kita kalikan 49 dikali 2 menghasilkan 98. Kemudian 98 dijumlah dengan 6 menghasilkan 104. Berarti 25 dikalikan 104 menghasilkan 2600. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jumlah 50 suku pertama dari barisan ini adalah 2600. Paham ya anak-anak? Oke, mari kita lanjutkan.
Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang contoh permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini Bu Umi sudah siapkan satu buah soal yang akan kita pecahkan bersama. Kita baca dulu soalnya. Setiap minggu, Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan Rp500. Minggu kedua, Rp700. Minggu ketiga, Rp900, dan minggu keempat, Rp1.100. Begitu seterusnya setiap minggu bertambah Rp200. A. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Yang B. Tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tabungan Dina per minggu membentuk barisan aritmatika karena selisih antar minggunya sama, yaitu Rp200, sehingga bisa kita tuliskan pola bilangannya sebagai berikut. Nah, 500, 700, 900, 1100, dan seterusnya. Pertama, kita identifikasi dulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa suku pertamanya adalah 500. Berarti bisa kita tuliskan A sama dengan 500. Karena setiap minggu bertambah 200, maka selisih antar suku atau bedanya adalah 200. Maka bisa dituliskan B sama dengan 200. Kemudian yang ditanyakan apa saja anak-anak? Yang ditanyakan yang pertama adalah tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Berarti sama aja dengan menentukan suku ke-20 atau bisa ditulis U20. Selanjutnya yang B yang ditanya adalah jumlah uang. Jumlah uang berarti kita bisa menuliskannya dengan S. Karena ditanya jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu, maka kita bisa menuliskannya S36. Oke, kita lanjut untuk menentukan yang A. Kita tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan beda. Kita tinggal mengganti N dengan 20, A-nya dengan 500, dan B-nya dengan 200. Sehingga U20 sama dengan 500 ditambah 20 dikurangi 1 dikalikan 200. 20 dikurangi 1 kita selesaikan dulu yang di dalam kurung menjadi 19. Dikalikan 200 menghasilkan 3.800, kemudian dijumlah dengan 500 menghasilkan 4.300, sehingga dapat ditemukan bahwa U20-nya bernilai 4.300. Jadi, besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 sebesar Rp4.300. Selanjutnya, untuk yang B. Nah, yang B adalah S36. Untuk rumus deret tadi, kita kan ada dua rumus ya anak-anak, rumus yang bentuk pertama dan rumus bentuk yang kedua. Kira-kira jika yang diketahui hanya A dan B saja, berarti kita gunakan rumus yang mana anak-anak? Yang pertama atau yang kedua? Ya, betul sekali, kita gunakan rumus yang kedua. Kita tulis dulu rumusnya seperti ini, kemudian kita tinggal memasukkan N-nya dengan 36, A-nya dengan 500, dan B-nya dengan 200. Nah, seperti ini. Kita selesaikan dulu. 36 dibagi 2 ketemu 18. 2 dikalikan 500 ketemu 1000. 36 dikurangi 1 ketemu 35. Kemudian dikalikan 200 menghasilkan 7000. Setelah itu dijumlahkan dengan 1000 menghasilkan 8000. Setelah itu 18 dikalikan 8000. Hasilnya adalah 144.000. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu adalah sebesar Rp144.000. Paham ya anak-anak? Mudah ya contoh ini? Mudah dong? Oke. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.